Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa termasuk ibadah yang paling agung. Bukan sekedar hanya kalimat-kalimat yang diucapkan secara lisan, tapi juga ada kondisi sehingga doa kita dikabulkan. Salah satunya yaitu meminta doa kepada seseorang. Sebagai seorang muslim yang beriman, doa merupakan aktivitas ibadah sehari-hari. Namun permintaan dalam doa yang diucapkan terkadang tak kunjung dikabulkan. Lalu apa alasan sebenarnya agar doa bisa terkabul? Dikutip dari muslim.or.id, ada beberapa syarat agar doa kita bisa terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mengikhlaskan doa tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala, konsisten dan menjauhi kemusyrikan. Yang kedua, berdoa kepada Allah Ta'ala dengan sepenuh hati dan yakin kalau doa tersebut akan dikabulkan. Seperti yang disabdakan Rasulullah SAW, berdoalah kepada Allah dengan keyakinan bahwa doa tersebut akan dikabulkan. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah mengabulkan doa dari hati yang lalai dan berpaling. Hadis riwayat Tirmidzi dan Al-Hakim. Lalu sebab terkabulnya doa yang ketiga adalah berdoa kepada Allah dengan menyebutkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ya Rahman, ya Rahim, ya Allah dan sebagainya. Sebagaimana yang tertera dalam surat Al-A'raf, hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka mohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Quran surat Al-A'raf ayat 180. Kemudian perlunya kita memperhatikan waktu-waktu khusus yang lebih besar kemungkinan untuk dikabulkan. Misalnya ketika bersujud atau di akhir malam atau di bulan Ramadan. Selain beberapa hal yang telah disebutkan tadi, ternyata hal istimewa lain di mana doa kita bisa dikabulkan yaitu meminta doa kepada orang tertentu. Salah satunya adalah orang yang sakit. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Doa Al-Azkar, seraya mengutip hadis dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, bila kamu mengunjungi orang sakit, mintalah ia untuk mendoakanmu, karena sesungguhnya doa mereka sama dengan doa malaikat. Hadis riwayat Ibnu Majah dan lain-lain. Hadis yang dikutip Imam An-Nawawi ini menunjukkan bahwa selain mendoakan saudara dan teman yang sakit, seharusnya kita juga minta didoakan, sebab doa mereka hampir sama dengan doa malaikat. Hal ini dikarenakan orang yang sedang sakit biasanya mereka lebih ingat kepada Allah dan sering berzikir kepadanya. Dirinya seakan-akan bersih dari dosa, saking seringnya berzikir seperti halnya para malaikat. Orang sakit memang membutuhkan doa dari orang yang menjenguknya agar cepat sembuh. Namun banyak orang yang tidak tahu bahwa kedudukan orang yang sedang sakit itu istimewa. Hal ini tentu saja karena kondisinya yang sedang sakit sehingga mereka diberikan hak dari syara bahwa doa mereka mustajabah. Seperti dalam hadis disebutkan, jenguklah orang-orang sakit dan mintalah kepada mereka agar berkenan mendoakanmu, karena doa orang sakit itu mustajab dan dia diampuni atas dosanya. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Orang yang sakit juga termasuk orang dalam kondisi lemah dan sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu doa mereka lebih mustajab dibandingkan doa mereka yang sehat. Seperti firman Allah dalam Al-Qur'an, siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya dan yang menghilangkan kesusahan. Quran surat An-Naml ayat 62. Ibnu Alan menjelaskan mengapa doa orang sakit lebih mustajab, karena orang sakit termasuk orang yang terdesak dan doanya lebih cepat diijabahi daripada yang lainnya. Pada momen inilah kita dianjurkan untuk meminta doa. Mungkin terkesan aneh bagi yang pertama melakukannya, karena kebiasaan di masyarakat kita, orang yang menjenguklah yang harus memberikan doa kepada yang sakit. Namun tidak ada salahnya jika kita mau memulai kebiasaan tersebut dari sekarang.